Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil akram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man ihtaram. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan, Dr. Kiai Haji Ghazi Mubarak. Saya hormati Ketua Iqbai Pamekasan Haji Nizar Asik, Bapak Ibu Kepala Sekolah, moderator, dan semua yang hadir ataupun yang menyaksikan secara virtual acara ini. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan, nikmat keinginan untuk terus mencari ilmu, nikmat keinginan untuk bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, yang patut kita syukuri. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin yang hadir atau menyaksikan acara ini secara virtual, mohon maaf, saya Ahmad Zaini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, tidak bisa hadir langsung pada acara ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi kami diundang pada acara ini, tetapi karena satu hal yang tidak memungkinkan hari ini untuk hadir, maka kami menyampaikan lewat rekaman video ini. Sekali lagi mohon maaf terutama kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan Sumeneb. Salam hormat takdim selalu untuk ajunan. Hadirin yang saya hormati, kita pahami bersama bahwa pada hari ini kita sudah memasuki abad ke-21. Ada 3 ciri, dan di antara 3 ini ada 2 yang paling penting. Yang pertama adalah bahwa pada abad ini perubahan itu berjalan begitu cepat dan tidak beraturan. Perubahan ini bisa terjadi tiba-tiba yang di luar prediksi kita, dan perubahannya tidak bersifat konstan dan konsisten. Perubahan ini tidak beraturan dan kadang-kadang tidak kita prediksi sebelumnya. Seperti misalnya kita tidak mengira bahwa pada tahun 2020 kita berada dan hidup dalam masa pandemi. Dan dengan pandemi COVID-19 ini begitu banyak perubahan-perubahan yang kita alami, terutama di bidang pendidikan. Kita rasakan semuanya. Pendidikan yang selama ini kita pahami bahwa dalam proses pendidikan itu ada koneksi, ada dialektika antara guru dengan siswa. Yang dalam dialektika itu ada dialektika batin, ada dialektika perasaan, ada dialektika akhlak, ada dialektika kepribadian antara guru dan siswa. Dialektika antara siswa dengan siswa, dialektika antara siswa dengan lingkungan, dialektika antara seluruh komponen di satuan pendidikan itu hendaknya terjalin secara tatap muka dan bersentuhan langsung. Tiba-tiba itu dipisah betul oleh adanya pandemi COVID-19. Pendidikan hampir 1 tahun dilaksanakan secara virtual. Dialektika itu mulai kehilangan rasa. Ini adalah perubahan yang tidak kita inginkan bersama-sama dan kita tidak prediksi bersama-sama.
Bayangkan guru-guru dan murid yang semula hampir tidak pernah diajari bagaimana pembelajaran virtual ini secara menyeluruh kepada seluruh satuan pendidikan, tiba-tiba seluruh satuan pendidikan harus melaksanakan ini. Ini adalah salah satu contoh perubahan-perubahan yang begitu cepat dan tidak beraturan itu. Kemudian yang kedua, pada saat ini tidak ada lagi batasan fisik. Batasan-batasan negara itu hampir tidak jelas lagi. Batasan-batasan ruang hampir tidak jelas lagi. Antara kamar dengan kamar terkoneksi dengan mudah. Antara satu daerah dengan daerah terkoneksi dengan mudah. Antara satu negara dengan negara yang lain terkoneksi dengan mudah. Antara satu komunitas dengan komunitas lain itu terkoneksi tanpa banyak filter yang bisa kita lakukan. Ini dikoneksikan oleh apa yang disebut dengan teknologi. Teknologi ini membuat dunia ini tersatukan tanpa ada batas-batas. Dunia ada di ujung jari kita. Maka dengan ujung jari ini kita bisa bersatu dalam ruang dan waktu dalam begitu cepat. Kemudian yang ketiga adalah nilai kemanusiaan sebagai arus utama. Dan di antara tiga ciri abad 21 ini, maka dua ini yang penting untuk kita bahas bersama-sama. Perubahan yang sangat cepat dan tidak beraturan. Yang kedua adalah tiada lagi batasan fisik, yang dunia itu semuanya disatukan oleh teknologi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, salah satu dari dua dampak itu yang secara positif, misalnya kita bisa lihat misalnya pada saat ini untuk bisa berdagang misalnya, kita tidak harus punya toko. Untuk bisa berdagang kita tidak harus mengantarkan barang ke mana-mana seperti pameran pada masa-masa lalu. Untuk bisa berdagang kita tidak perlu mengurus izin ya. Mengurus izin tempat, mengurus izin penjualan dan sebagainya. Tentu pada saat ini kita berjualan itu tidak harus punya barang bahkan ya. Sebagaimana misalnya adanya Gojek misalnya ya. Maka pemilik Gojek si Mas Nadiem Makarim ini itu tidak punya sepeda motor. Ya, dia bisa jualan jasa kepada masyarakat yang banyak. Kemudian orang yang berbisnis hotel itu tidak harus punya hotel. Bahkan banyak orang berbisnis barang-barang batik dan sebagainya, dia sebenarnya tidak pernah memiliki barang itu. Dia hanya berjualan memasarkan dari barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Nah, disinilah yang kita lihat salah satu bentuk perubahan, dampak perubahan yang positif itu, yang sering dikatakan bahwa enjoying should not have. Artinya menikmati itu tidak harus memiliki pada saat ini. Ya, kita bisa menikmati berbisnis hotel, tapi kita tidak punya hotel. Kita bisa memiliki berbisnis jasa transportasi, tapi kita tidak punya alat transportasi. Orang lain yang memiliki, dan beberapa hal yang lain. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat misalnya perubahan-perubahan begitu cepat ini, misalnya substansi itu menjadi lebih penting daripada bentuk. Orang sekarang sudah tidak lagi bertanya gelar kadang-kadang. Misalnya punya gelar apa dari sekolah mana, orang sudah bergeser. Yang mereka lihat adalah mereka punya kemampuan apa, mereka punya kompetensi seperti apa. Dulu saja, jadi pada masa-masa lalu orang tidak pernah bertanya itu Imam Syafi'i punya gelar apa, Imam Hanafi alumni mana misalnya, kemudian Al-Ghazali misalnya pernah mondok di mana. Orang sudah tidak bertanya lagi pada masa itu, dan sampai sekarang orang-orang tidak banyak yang mempertanyakan. Yang mereka lihat adalah mereka riwayat hidupnya dari kecil, punya kompetensi apa, kelebihan di bidang keilmuan seperti apa, kelebihan di bidang akhlak seperti apa, kemudian di bidang ibadah seperti apa. Rupanya ke depan juga sama demikian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian,
Berikutnya, perubahan-perubahan yang juga muncul pada saat ini adalah adanya perubahan terkait dengan pola-pola pembelajaran. Pola-pola pembelajaran yang selama ini dibatasi oleh ruang dan waktu, pada saat ini sudah mulai tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu bisa jadi orang yang kelihatannya tidak bersekolah, tiba-tiba dia memiliki kemampuan melebihi orang yang sedang bersekolah. Kadang mereka bisa belajar secara virtual, bisa mengakses belajar secara virtual. Misalnya, banyak orang mendapatkan ilmu dari ruang guru misalnya, yang sebenarnya dia tidak punya ruang kelas seperti kita ini. Dan bayangkan misalnya, ruang guru punya pelanggan, punya member sebanyak 7 juta orang. Nah, ini bisa kalau guru-guru kita tidak pinter, ini bisa menggeser keberadaan guru-guru kita. Kalau guru-guru tidak mampu meningkatkan diri kapasitasnya, bisa menggeser itu. Jadi jangan aneh apabila nanti banyak anak-anak yang pintar bahasa Arab tapi dia tidak pernah mondok. Bisa jadi ada anak-anak yang pintar bahasa Inggris, dia tidak pernah mondok misalnya, tidak pernah sekolah. Bisa jadi anak-anak memiliki kompetensi di bidang teknologi tapi dia tidak pernah sekolah. Dan dengan kompetensi teknologi, dengan kompetensi ini, dia bisa memiliki uang banyak dengan kemampuannya itu, dengan berbisnis secara mandiri. Sementara pendidikan formal itu banyak dibutuhkan untuk pekerjaan yang formal. Sementara ke depan ini, pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang sudah tergantikan oleh mesin. Kita bisa melihat misalnya pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas misalnya. Dulu ketika orang mau menebang pohon satu saja butuh 10 orang. Sekarang cukup dengan 1 orang dengan mesin. Dulu yang menjaga tol pakai orang-orang, sekarang sudah menggunakan mesin. Dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan itu bukan lagi orang, tapi dia menggantikan orang dengan mesin itu. Artinya bahwa ijazah-ijazah formal itu suatu saat hanya banyak dibutuhkan oleh lembaga-lembaga formal, dan lembaga formal mulai bergeser, dia membutuhkan pekerjaan, membutuhkan mesin-mesin untuk menggantikan apa yang dilakukan oleh manusia selama ini. Lalu yang tidak bisa digantikan apa itu? Yang tidak bisa digantikan adalah pekerjaan yang membutuhkan nalar, yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, pekerjaan yang membutuhkan daya imajinasi tinggi, pekerjaan yang membutuhkan kemampuan rekayasa atau engineering, membutuhkan kemampuan khusus itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Maka pendidikan masa depan, maka lembaga pendidikan yang penting untuk dipilih adalah lembaga pendidikan yang mampu memberikan kompetensi bernalar, berpikir kritis, mampu mendidik peserta didiknya, anak-anak atau santrinya memiliki daya imajinasi yang tinggi, mampu membuat rekayasa yang penting atau engineering. Kenapa demikian? Karena ini yang dibutuhkan ke depan. Kalau mereka dididik untuk menjadi pekerja yang rutinitas, sekolah yang hanya memberikan kemampuan kepada siswanya untuk bekerja di sektor-sektor rutin, maka dia tidak akan bisa terpakai nanti. Maka kita sudah harus mulai kritis memilih sekolah, memilih lembaga pendidikan, memilih pondok pesantren dan sebagainya, adalah yang memiliki kemampuan untuk melahirkan para santri, melahirkan anak-anak yang mampu berpikir kritis, bernalar, berimajinasi, dan mampu melakukan rekayasa positif lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan masa depan itu adalah pendidikan yang mampu melahirkan anak-anak atau peserta didik atau santri yang berintegritas. Kita sering mendengarkan bahwa setelah mereka pulang ke rumah, misalnya dia menempuh pendidikan mulai dari lembaga pendidikan SD dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, setelah mereka keluar, ternyata di masyarakat yang dibutuhkan selain yang pertama tadi, yang kedua adalah integritas. Dan integritas ini sering diistilahkan sebagai tazkiyah.
Bagaimana orang bisa dipercaya dengan orang lain? Bagaimana dia memiliki trust, memiliki sosok, memiliki posisi yang bisa dipercaya oleh banyak orang. Karena sekarang ini tidak banyak orang yang memiliki kejujuran di tengah-tengah kejujuran yang sangat langka ini. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang pada masa depan itu adalah pendidikan yang memberikan kemampuan interpersonal skill. Bagaimana dia mampu melakukan komunikasi, menjalin hubungan, menjalin koneksi dengan banyak orang. Karena jaringan ini sangat dibutuhkan. Artinya pendidikan yang hebat, yang nomor 3 adalah pendidikan masa depan yang hebat, adalah pendidikan yang mampu melahirkan anak-anak yang memiliki kemampuan menjalin hubungan, menjalin komunikasi, membuat jaringan banyak di luar dengan banyak pihak. Karena jaringan ini dibutuhkan untuk kehidupan masa depan anak-anak. Jadi di sekolah itu kita harus diajarkan ini, bagaimana interpersonal skill ini. Inilah tiga hal terkait dengan pendidikan masa depan, dan sekolah masa depan harus mampu melahirkan 3 hal ini. Apabila sekolah memiliki 3 kemampuan melahirkan 3 hal ini, maka inilah yang mestinya dipilih, atau lembaga pendidikan, atau pondok pesantren, atau yang lainnya. Nah, ini saya ulang lagi, lembaga pendidikan, sekolah, pondok pesantren yang mampu melahirkan anak-anak yang memiliki nalar yang tinggi, berpikir kritis, mampu berbuat imajinasi positif yang bagus, kemudian dia mampu membuat rekayasa positif. Dan tentu untuk bisa itu tidak bisa dilupakan yakni knowledge, yakni ilmu pengetahuan yang dia harus kuasai. Kemudian yang kedua adalah lembaga pendidikan yang mampu mencetak anak-anak yang memiliki integritas tinggi. Kemudian yang ketiga adalah mampu melahirkan anak-anak yang memiliki interpersonal skill, atau mampu membuat anak-anak memiliki kemampuan melahirkan jaringan. Jadi akses keilmuan, akses kepribadian, akses jaringan, kemudian akses ini yang penting untuk dimiliki oleh anak-anak. Dan sekolah yang melahirkan inilah yang harus dipilih, lembaga pendidikan yang melahirkan inilah yang harus dipilih. Kadang-kadang kita mohon maaf, kadang-kadang kita memberikan ilmu yang tidak dibutuhkan kepada anak-anak, ya. Saya pernah bertemu dengan seorang santri dulu yang dia hafal alfiah itu, bisa diurut dari atas, bisa diurut dari bawah. Pokoknya luar biasa dia di pondok itu waktu bersama saya. Karena saya juga pernah ada di pesantren. Di beberapa pesantren saya pernah mengenyam pendidikan itu. Nah, 6 tahun kemudian, 10 tahun lah, sekitar 10 tahun kemudian saya bertemu dengan dia, dan dia kemudian menjadi seorang karyawan, seorang karyawan di sebuah perusahaan. Yang dengan jadi karyawan itu dia sibuk sekali itu, siang malam pekerjaannya. Saya tanya itu, gimana dengan hafalan alfiahnya dulu yang paling pintar? Lupa semua Mas ini. Ya sudah lupa semua, karena itu tidak dibutuhkan di kantor kami katanya. Ya, yang dibutuhkan di kantor kami ya seperti yang 3 hal tadi, ya. Jadi memberikan pendidikan yang dibutuhkan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita urut kemudian, ya, dari 3 hal ini yang diharapkan adalah 3 hal kemudian, ya. Jadi 3 hal tadi, kemampuan bernalar, berkritis, integritas, kemudian interpersonal skill, sebenarnya tujuannya pada 3 hal berikutnya. Apa itu? Jadi mereka memiliki kapasitas keilmuan yang bagus. Yang kedua, mereka sehat. Yang ketiga, mereka kaya. Ya. Ini yang kita harapkan nanti. Jadi orang alim tapi tidak sehat itu juga ada masalah, ya. Ada orang alim tapi tidak kaya, itu juga masalah juga, ya. Artinya pinter dia, sehat, tapi ekonominya bermasalah, itu juga ada masalah itu.
Jadi yang kita harap Development Index itu ada 3 kriterianya. Sehat, kemudian memiliki keilmuan yang bagus, kemampuan berpikir yang bagus, kemampuan bernalar yang bagus, integritas yang bagus, interpersonal skill yang bagus, tapi dia juga sehat dan dia memiliki akses ekonomi, artinya dia kaya juga. Jadi penting ini kaya ini ya, penting sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu maka kita harus benar-benar selektif dalam memilih lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang dibutuhkan untuk masa depan. Pendidikan masa depan itu selain yang disebutkan tadi adalah pendidikan yang juga tidak melupakan masa lalunya dan juga tidak mengabaikan masa kininya, apalagi dia juga tidak mampu memprediksi masa depan. Artinya lembaga pendidikan yang hebat itu tidak buta huruf lah ya. Tidak buta warna. Yang dimaksud saya tidak buta warna. Artinya apa yang akan terjadi pada masa depan, apa yang terjadi nanti, mereka semuanya bisa melihat bahwa itu yang akan dipersiapkan untuk anak-anak kita. Karena pendidikan itu kalau kita lihat ya, apa yang diajarkan saat ini itu hasil dari yang dia pelajari masa lalu. Jadi kalau saya misalnya seorang dosen, yang saya ajarkan saat ini itu hasil saya kuliah masa lalu. Saya belajar masa lalu. Saya belajar masa lalu, saya berikan pada masa sekarang untuk masa depan mereka. Jadi kalau kemudian saat ini kita tidak mampu meningkatkan kapasitas diri, ya yang diberikan itu adalah usang masa lalu. Sementara yang kita siapkan adalah masa depan itu. Karena itu penting bagi lembaga pendidikan memiliki guru-guru yang up to date, memiliki guru-guru yang mampu meningkatkan diri pada masa ini dengan bekal ilmu masa lalu, lalu diberikan pada masa sekarang dengan meningkatkan kapasitas diri dan kemudian akan diajarkan pada anak-anak untuk menyongsong masa depannya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan lagi adalah berkaitan dengan pondok pesantren ya. Mengapa kemudian banyak orang saat ini sudah mulai melirik pondok pesantren sebagai lembaga yang dipilih? Kenapa demikian ya? Ya termasuk anak saya semua ada di pesantren ya. Kenapa banyak orang memilih ya? Walaupun ada juga yang tidak memilih itu. Nah, pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh para ulama dengan keikhlasan yang tinggi, dengan riyadhah yang tinggi, dengan tirakat yang tinggi. Jadi kekuatan yang digunakan untuk mendirikan pesantren itu rata-rata bukan kekuatan keilmuan, tetapi kekuatan kedekatan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendirikannya itu adalah dengan tirakat, dengan riyadhah, dengan keikhlasan yang tinggi. Itu yang mengalir terus. Makanya banyak alumni pondok pesantren yang hebat-hebat itu karena aliran kekuatan ini. Ini yang penting juga. Kemudian pesantren itu juga adalah yang sering disebut dengan pendidikan holistik ya. Kenapa pendidikan holistik? Pendidikan holistik ini sebenarnya berasal dari dunia kesehatan. Yang dalam dunia kesehatan menganggap bahwa yang disebut dengan tubuh manusia itu ya kepala, ya telinga, ya tangan, ya kaki, ya semuanya itu baru disebut dengan manusia ya. Artinya pendidikan adalah proses yang tidak memisahkan beberapa hal. Pendidikan yang menganggap ini sebagai sebuah sistem. Tidak memisahkan urusan akhlak, tidak memisahkan urusan knowledge, tidak memisahkan urusan kepribadian, tidak memisahkan tentang kemampuan sosial pada anak-anak. Sementara di pesantren ini pendidikan holistik ini terjadi. Misalnya di pesantren itu ada value system, ada sistem sistem nilai, nilai-nilai takdim, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kepribadian. Bagaimana kepribadian itu dibentuk, itu banyak yang terjadi di sana. Kemudian ada social system.
Sistem sosial itu memang sudah ditata di sana. Kemudian ada religion system, jadi sistem keagamaan. Kemudian ada learning habit, lingkungan belajar yang diciptakan sedemikian rupa supaya mereka memiliki habit belajar yang bagus. Kemudian ada leadership system di pesantren itu, sistem kepemimpinan. Bagaimana sih dia harus taat kepada pimpinan, bagaimana dia harus punya loyalitas dan profesionalitas. Itu banyak dilahirkan di pesantren. Artinya Bapak Ibu sekalian, jadi sebagian besar orang saat ini sudah melirik pondok pesantren sebagai tempat untuk melahirkan apa yang saya jelaskan tadi. Itu penting sekali untuk kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.